Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isbi Barazi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Irfan Effendi. Di sini saya akan menerangkan bab sholat. Waktu-waktu sholat. Pertama, zuhur. Zuhur itu waktunya dimulai dari sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Yang kedua, waktu asar. Waktu asar dimulai ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Yang ketiga, maghrib. Waktu maghrib dimulai sejak matahari terbenam hingga awan mega merah di ufuk barat hilang. Yang keempat, isya. Isya waktunya dimulai sejak menghilangnya awan merah hingga tengah malam. Yang dimaksud tengah malam adalah jarak antara waktu maghrib sampai subuh. Yang kelima, sholat subuh. Sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar sodik hingga terbitnya matahari. Waktu dilarang sholat ada 5. Yang pertama, setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari terbit hingga meninggi seukuran 1 tombak. Yang ketiga, ketika matahari tepat di atas kepala hingga tergelincir ke arah timur. Yang keempat, setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Dan yang kelima, sholat sunnah setelah iqomah dikumandangkan. Tempat-tempat dilarang sholat. Tempat-tempat dilarang sholat ada 3. Yang pertama, kuburan. Yang kedua, kamar mandi. Dan yang ketiga, kandang atau penduman. Syarat sah sholat. Yang pertama, masuknya waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, sucinya pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, menutup aurat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Kemudian dan yang keenam terakhir yaitu niat. Rukun sholat. Rukun sholat di sini ada 16. Yang pertama, berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu, dan yang bagi tidak mampu berdiri diperbolehkan untuk duduk. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca al-fatihah pada setiap rakaat. Yang keempat, ruku. Dan yang kelima, tumakninah di dalamnya. Nomor 6, iktidal. Nomor 7, Nomor 6, iktidal setelah ruku dan tumakninah di dalamnya. Nomor 8 dan nomor 9, sujud dan tumakninah di dalamnya. Nomor 10 dan nomor 11, duduk di antara 2 sujud dan tumakninah. Nomor 12 dan 13, duduk dan membaca tasyahud akhir. Nomor 14, membaca sholawat Nabi serta tasyahud akhir. Nomor 15, mengucapkan salam. Dan yang terakhir, tertib antara tiap-tiap rukun. Dan nomor 16 yaitu tertib antara tiap-tiap rukun. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat yaitu ada 5. Yang pertama, yakin adanya hadas. Yang kedua, meninggalkan salah satu rukun atau syarat sah sholat. Yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Nomor 4, berbicara sengaja bukan untuk kepentingan sholat. Dan yang kelima, tertawa sampai terbahak-bahak. Mungkin sekian dari penjelasan bab sholat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.